Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari selalu kita bersyukur kepada Allah yang bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih kita mampu beraktivitas, masih kita diberikan panjang umur hingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya walau dalam keadaan virus COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Selawat beriring salam terus kita kirim sanjungkan ke pangkuan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai toladan kita dalam kehidupan bermanusia, yang mana pada beliau selalu bisa kita menyentuhkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang akhlak-akhlak beliau, tentang keikhlasan-keikhlasan beliau dalam memperjuangkan kebaikan manusia yang ada di dunia ini. Para sahabat dimanapun Anda berada, kita adalah lahir ke dunia ini sama semuanya, tidak ada yang beda, baik anak orang miskin, anak orang kaya, anak pejabat, anak ulama, dan siapa saja. Kita lahir dengan sama, yaitu tidak bisa apa-apa. Namun perjuangan-perjuangan itu ketika kita dewasa, tentu kita dalam melalui proses untuk mencapai kesuksesan atau mencapai sebuah cita-cita itu, tentu dalam proses itu kita banyak hal, baik kesulitan, kegundahan, kegalauan, kepanikan, dan hal-hal yang lain yang harus kita lalui dengan berkat atau dengan jiwa yang tangguh, kesabaran, kedewasaan. Dengan itulah kita bisa kita lalui semua itu untuk mencapai kesuksesan. Para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita melihat seseorang itu, kesuksesan itu kita lihat dari proses. Jangan kita melihat ketika dia sukses. Untuk menjadi motivasi kita, mari kita melihat dia proses kesuksesan. Nah, banyak tokoh-tokoh yang kita lihat. Tokoh-tokoh sukses itu adalah beliau tentu memperjuangkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketangguhan dalam mencapai sebuah cita-cita hingga menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal dan ternama. Saya Muhammad Johan, tempat lahir di Alicapli, kampung di Samakuru, desa Samakuru, Kecamatan Tanah Jamboy, Kabupaten Aceh Utara. Saya adalah seorang guru yang selalu berkiprah, yang selalu saya berniat untuk memberikan pendidikan kepada generasi. Nah, saya juga ada mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membantu saudara-saudara saya yang ada di sekitar saya. Karena hakikatnya seorang guru adalah tidak boleh ada yang di samping kita, tetangga kita tidak bisa apa-apa. Tidak boleh di tetangga kita yang ada yang tidak bisa membaca atau tidak ada mendapat pengetahuan-pengetahuan. Maka dengan itu saya berinspirasi untuk membantu saudara-saudara saya yang putus sekolah dan yang ada pengangguran, yang sudah pengangguran.
karena beliau juga berhak mendapat kesempatan, cuma mereka tidak tahu ada kesempatan di mana. Nah, untuk tahu lebih lanjut, saya sudah melahirkan dua buah karya, ya. Saya sudah melahirkan dua buah karya. Karya pertama saya, yaitu dari tesis S2 saya yang berjudul Analisis Sensibilitas Lokal dalam Karya Sastra. Dalam buku ini saya mengupas bagaimana sensibilitas lokal yang ada di Aceh. Nah, di sini ada nilai-nilai perjuangan tentang kesaksan, tentang khas orang Aceh. Nah, jadi di sini kita dengan membaca buku ini, mungkin sahabat saya bisa membayangkan bagaimana orang Aceh menuntut ilmu dan takzim kepada gurunya. Nah, kemudian ini adalah buku non formal yang saya tulis adalah tentang pendidikan non formal, bagaimana menempuh pendidikan non formal, bagaimana manfaat pendidikan non formal, dan bagaimana hasil ketika pendidikan non formal kita tekuni dengan penuh keseriusan. Nah, mungkin dua buah buku ini karya saya bisa menjadi inspirasi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, baik pejuang pendidikan non formal maupun pendidikan formal, dan budayawan yang ada di negeri ini. Nah, perjuangan saya menulis buku ini, seperti saya sampaikan tadi, bahwa banyak tantangan, bahkan tidak berpikir bahwa itu bisa terjadi, namun dengan keseriusan yang tidak ada henti, bagi saya tidak ada kata mengeluh, karena mengeluh itu bisa membangun kebodohan-kebodohan yang terlalu banyak. Tapi saya selalu perspektif optimis untuk meraih masa depan, untuk meraih sebuah impian saya. Nah, semoga sahabat dimanapun Anda berada menjadi inspirasi. Mungkin saya sadari bahwa buku ini masih sangat banyak kekurangan, namun saya berharap semua teman-teman sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, ketika membaca buku ini, mohon untuk memberikan masukan, mohon memberikan observasi-observasi, memberikan masukan-masukan. Nah, agar bisa saya sempurnakan, karena ini berhubung ini adalah baru episode pertama. Nanti saya akan kupas lagi tentang bagaimana peran pendidikan non formal di lingkungan masyarakat. Ini mungkin tahun depan saya akan terbitkan. Ada dua buku lagi yang sedang saya kupas dalam kesibukan dan mengisi kekosongan di rumah, kosongan waktu yang selama ini kita dilanda bencana sosial, yaitu bencana COVID-19 yang tidak bisa kita
eh, yang tidak bisa kita beraktivitas secara bebas, namun kita harus optimis melawan virus itu dengan menjaga jarak, dan kita tetap di rumah dengan cara kita masing-masing untuk menjaganya. Nah, semoga adik-adik dan sahabat saya, bahkan murid-murid saya dimanapun Anda berada, terus berkarya, terus berbakti, terus peduli. Karena tidak ada gunanya ketika kita hidup di dunia ini tidak berbagi. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini tidak saling tolong-menolong. Nah, jadi kita selalu bermoto dalam hidup ini adalah berbuatlah hubungan baik dengan Allah dan berbuatlah hubungan baik dengan sesama manusia. Karena itulah yang menjadi yang hakiki bagi kita. Amal keikhlasan itulah menjadi hakiki bagi kita, yang berbagi gitu kan. Maka pada kesempatan ini saya mengajak semua untuk terus berbagi, terus berkarya. Saya dengan karya saya ini bisa berbagi kepada teman-teman dan bisa untuk terus berbagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.